A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, yang pertama-tama mari kita senantiasa membacakan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan rahmatnya. Kita masih diberikan kekuatan iman, kesehatan dan kesempatan serta kekuatan untuk menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh, dan alhamdulillah telah kita laksanakan secara berjamaah di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam mari kita sanjungkan ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya, orang-orang yang soleh. Semoga kita senantiasa dapat menjalankan sunnah-sunnahnya dan kelak mendapatkan syafaat yaumil akhir. Jamaah yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini alhamdulillah ketemu lagi dengan saya yang biasa membawakan sirah nabawiyah. Namun pada pagi hari ini sebenarnya saya sudah janjian dengan Pak Ustadz Rahmat Sobari bahwa saya karena baru pulang tadi malam dari luar kota, belum sempat membuka-buka kitab. Saya janjian dengan Pak Rahmat hari ini untuk menggantikan, tapi ternyata beliau belum sempat hadir, mungkin ada halangan. Maka pada pagi hari ini saya akan mencoba dengan tema lain, yaitu mengenai takwa. Walaupun sudah disampaikan atau sering dibahas oleh teman-teman yang lain, tapi tidak ada salahnya mari kita menambahkan kasanah wawasan kita. Mudah-mudahan apa yang pagi hari ini kita dapatkan adalah merupakan tambahan ilmu dan bermanfaat bagi kita semua. Jamaah yang dirahmati Allah, apakah itu takwa dan bagaimana juga cara mencapainya? Takwa adalah istilah yang sering disebut di dalam hal ibadah. Orang yang bertakwa akan mendapat banyak kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat. Dan perintah takwa termaktub dalam Al-Quran Al-Maidah ayat 35 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa maaf saya ulangi lagi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa abtagu ilaihi awasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Surat Al-Maidah ayat 35. Dalam hal ini Ustaz Hanan At-Taqi dalam detik menyatakan bahwa adalah sami'na wa ata'na, yakni menjadi orang yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dapat dilakukan dengan cara menggali dan memahami hikmah setiap ibadah yang kita lakukan. Menurut beberapa ulama seperti Al-Ghazali, sebagaimana diterangkan Farid Ahmad dalam bukunya Kuantum Takwa, bahwa takwa dapat didefinisikan sebagai upaya membersihkan diri dari dosa yang sebelumnya belum pernah dilakukan, sehingga lahir motivasi dalam diri untuk meninggalkannya. Dengan kata lain, takwa menjadi upaya untuk menjaga diri dari berbagai kemaksiatan. Di dalam Al-Quran bahwa takwa ditafsirkan ke dalam 3 makna. Berikut makna takwa menurut perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. 1. Kasyah, takut berbalut cinta, dan haibah atau takut berbalut pengagungan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 41 dan 281 sebagai berikut. Wa iya fattakun, dan hanya kepada akulah kamu harus bertakwa. Al-Quran Al-Baqarah 41. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah, dan takutlah kalian dari azab yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kalian dikembalikan kepada Allah. Al-Baqarah ayat 41. Yang kedua, taat dan beribadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 102 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini sering kita dengar manakala kita salat Jumat, sering ustaz atau khatib menyampaikan ayat ini, di mana artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Al-Imran surat ayat 102.
Yang ketiga, membersihkan hati dari berbagai dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nur ayat 52 sebagai berikut. Wa may yati'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yatakhi fa'ulaika humul faizun. Yang artinya, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan. Selain itu, di dalam beberapa ayat juga telah dijelaskan ciri-ciri orang yang bertakwa. Dua di antaranya adalah sebagai berikut. Orang yang beriman dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 2 sampai 5 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib dan mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, dan mereka beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka. Orang yang menafkahkan hartanya, menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 133 dan 134 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wassari'u wa ila magfiratin rabbakum wa jannati azhuwal samawati wal ard a'iddat lil muttaqin alladzi yunfikuna fis sarai wad darai wal kadzibina wal kadzibi minal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan
bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Jamaah yang dirahmati Allah, ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk mencapai derajat takwa. Orang yang dalam ibadahnya terbiasa taat sesuai yang diperintahkan Allah, berarti ibadahnya sudah pada derajat takwa. Ustadz Hanan kembali menyampaikan, memberikan contoh pada beberapa ibadah seperti sholat, puasa, zakat, hingga ibadah haji. Menurutnya, orang yang mengerjakan sholat tetapi belum terbebas dari kemungkaran, berarti sholatnya orang tersebut belum mencapai derajat takwa. Derajat takwa dalam ibadah sholat adalah ketika seseorang menyelenggarakan untuk sholat saat panggilan azan berkumandang. Selain sholat, ibadah yang melatih untuk mencapai derajat takwa adalah puasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk menahan hawa nafsu dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, yang insya Allah tinggal beberapa hari saja, karena sudah 10 hari lagi masuk bulan Rajab ya. Jadi bulan Ramadan segera akan menyongsong di perjalanan kita. Orang yang taat akan menjalankan apa yang telah diatur oleh Allah, seperti makan sahur, menahan diri, dan berbuka ketika sudah waktunya. Dilansir dari situs internet Kemenag, ada 4 hal yang bisa dilakukan untuk mencapai takwa. Antara lain 1. Tawadu atau rendah hati, qanaah atau ridho dan rela, waro atau terhindar dari sifat ragu, dan yakin. Allah Subhanahu wa Ta'ala terlibat dalam setiap masalah hambanya yang bertakwa. Dia akan memberikan jalan keluar dari setiap masalah tersebut, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat At-Tolak ayat 3 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yarzuq min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh innallaha balighu umrih qad ja'ala lahu likulli syai'in qadir. Artinya, dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangka, dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan kepadanya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.
Jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana beberapa ayat Al-Quran yang kita coba memahaminya, sungguh keyakinanlah yang perlu kita tanamkan, bahwa apabila kita sudah kuat meyakini bahwa setiap perbuatan Allah selalu berada dan menjadikan campur tangannya Allah di dalam setiap kegiatan, maka hal ini menjadikan kekuatan pula bagi kita untuk bisa menerima segala apa yang Allah berikan kepada kita. Manakala kita diberikan sakit, tetapi sakit itu menjadi penghapus dosa-dosa kita, dan kita akan merasakan bahagia dengan adanya sakit tersebut. Begitu juga manakala kita mendapatkan satu kesenangan, maka kesenangan itu pula yang menjadikan kita merasa bahagia, bahwa sesuatu kesenangan pula kita tidak apresiasi dengan berhura-hura yang berlebihan atau menyatakan kebanggaan, tapi hal itu menjadikan suatu juga ujian agar kita tidak terpeleset atau tidak menjadikan kesenangan itu lupa diri. Jamaah yang dirahmati Allah, untuk menambah keyakinan kita, barangkali tidak ada salahnya juga kita memaknai surat An-Nasr yang surat Al-Asr yang saya bacakan tadi, bahwa sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi kecuali orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Oleh karena itu, maka perlu kita juga mencermati bagaimana apa yang dimaksud dengan kenapa manusia itu selalu disampaikan dalam keadaan yang merugi. Allah menyatakan dalam ayat 1, wal asr, demi masa. Di dalam ayat ini Allah bersumpah dengan masa yang terjadi di dalamnya bermacam-macam kejadian dan pengalaman yang menjadi bukti atas kekuasaan Allah yang mutlak, hikmahnya yang tinggi dan ilmunya yang sangat luas, perubahan-perubahan besar yang terjadi pada masa itu sendiri, seperti pergantian siang dan malam yang terus-menerus, habisnya umur manusia dan sebagainya, merupakan tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa min ayatihi lailu wan naharu wasyamsu wal qamaru." Dan sebagian dari tanda-tanda kebesarannya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Surat Al-Fussilat ayat 37. Apa yang dialami manusia dalam masa itu, dari senang dan susah, miskin dan kaya, senggang dan sibuk, suka dan duka, dan lain-lain, menunjukkan secara gamblang bahwa bagi alam semesta ini ada pencipta dan pengaturnya. Dialah Allah yang harus disembah, dan hanya kepadanya kita mohon untuk menolak bahaya dan menarik manfaat. Adapun orang-orang kafir berhubungan peristiwa-peristiwa tersebut hanya kepada suatu masa saja, sehingga mereka beranggapan bahwa bila ditimpa oleh suatu bencana, hal itu hanya kemauan alam saja. Allah menjelaskan bahwa masa atau waktu adalah salah satu makhluknya, dan di dalamnya terjadi bermacam-macam kejadian, kejahatan dan kebaikan. Bila seseorang ditimpa musibah, hal itu merupakan akibat tindakannya. Masa waktu tidak campur tangan dengan terjadinya musibah tersebut. Di dalam ayat berikutnya, innal insana lafi husr, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Di dalam ayat ini Allah mengungkapkan bahwa manusia sebagai makhluk Allah sungguh secara keseluruhan berada dalam kerugian bila tidak menggunakan waktu dengan baik atau dipakai untuk melakukan keburukan. Perbuatan buruk manusia merupakan sumber kecelakaan yang menjerumuskannya ke dalam kebinasaan. Dosa seseorang terhadap Tuhannya yang beri nikmat tidak terkira kepadanya adalah suatu pelanggaran yang tidak ada bandingannya, sehingga merugikan dirinya sendiri. Ayat berikutnya, ayat ketiga, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan saling menasihati supaya menaati kebenaran dan saling menasihati supaya menetapi kesabaran. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa jika manusia tidak mau hidupnya merugi, maka ia harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah sebagaimana yang diperintahnya, berbuat baik untuk dirinya sendiri dan berusaha menimbulkan manfaat kepada orang lain. Di samping beriman dan beramal soleh, mereka harus saling menasihati untuk mentaati kebenaran dan tetap berlaku sabar
menjauhi perbuatan maksiat yang setiap orang cenderung kepadanya karena dorongan hawa nafsunya. Jamaah yang dirahmati Allah, oleh karena itu mari kita memanfaatkan waktu yang tersisa ini dengan sebaik-baiknya, karena sebagaimana tadi dijelaskan, kemaksiatan akan selalu nampak di hadapan kita dan selalu akan bertemu, yang kita cenderung untuk melaksanakannya dan cenderung untuk terjerumus kepada kemaksiatan tersebut. Kemaksiatan ini cukup beraneka ragam, yang secara dunia atau secara kehidupan bermasyarakat, hal-hal yang terkait kemaksiatan ini cukup banyak sekali dan sangat menarik perhatian bagi kita semua, seperti hiburan, seperti lelucon, semuanya menyenangkan bagi kehidupan kita untuk sementara. Akan tetapi apabila kita amati secara sesama, kita amati secara teliti bahwa betul apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mengabaikan waktu untuk sekedar bersengkrama, namun lupa hal tersebut justru membawa kita membuang-buang waktu yang sifatnya sia-sia. Oleh karena itu, dengan surat Al-Asr ini, mari kita dalami dan mari kita amalkan, kita maknai, sehingga di dalam kehidupan kita berusaha untuk menjauhi dari segala kemaksiatan, dan tentunya kita bersabar dengan segala situasi yang menempa diri kita, dengan segala situasi yang saat ini memang betul-betul mengajak kita untuk barangkali meningkatkan emosi kita, sehingga kita keluar kata-kata serapah, ikut berprasangka buruk terhadap suatu perbuatan manusia. Kita seringkali menatap atau melihat apa yang kita lihat menurut pandangan kita, pandangan mata kita, sesuatu perbuatan yang buruk, akan tetapi justru di dalamnya terdapat kebaikan-kebaikan. Ada satu kisah, barangkali ini kisah nyata yang pernah juga mungkin jamaah mendengarnya. Satu kisah di Kalimantan Selatan, ada seorang penjudi yang tiap hari sering datang ke tempat penjudian dan akhirnya meninggal. Ketika mau disolatkan, semua orang tidak mau menyolatkannya. Akan tetapi ada seorang wali Allah yang dipandang oleh kita mungkin sebagai ustadz atau kiai besar, datang untuk menyolatinya. Seluruh masyarakat yang ada di situ
kaget kenapa justru malah ada kiai besar yang datang ke tempat orang meninggal tersebut membawa rombongan untuk menyolatkannya. Ternyata yang meninggal ini bukanlah orang yang sembarangan, yang setiap hari menurut masyarakat di situ dia sering berjudi atau kerjanya hanya berjudi gitu. Justru dia adalah seorang wali yang memang dia menjaga lingkungan di situ. Dia pergi ke tempat judi, dia mencoba untuk masyarakat agar tidak terus berjudi. Nah, dengan pandangan seperti itu, maka kita dengan pengalaman seperti itu, maka kita berhati-hati juga bahwa apa yang kita lihat belum tentu buruk menurut pandangan kita, tapi menurut pandangan Allah justru baik. Dan orang yang kita pandang buruk justru di pandangan Allah adalah orang yang baik. Maka bersabarlah dengan segala sesuatu apa yang kita lihat, dan akhirnya kita bisa dengan secara tenang bisa memutuskan bahwa ini baik atau tidak, dan kita bisa secara dengan tenang bisa menyimpulkan bahwa sesuatu perbuatan itu baik atau tidak, sehingga kita tidak terjerumus terhadap prasangka yang saat ini begitu banyak media massa, informasi yang datang di dalam tempat kita, yaitu di HP ini begitu banyak informasi. Maka mari kita coba belajar untuk menyaringnya, untuk menahannya, mengkajinya dan mempelajarinya, sehingga apakah informasi itu layak disampaikan kepada orang lain atau kepada sanak keluarga kita, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang zalim juga. Barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Yang salah itu adalah dari saya dan benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian akhirnya mari kita tutup pertemuan pagi hari ini dengan doa kafarat majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lama ya? 10 menit. Silakan kalau mau ikut sampaikan, menambah kasanah kita. Pak Ajanto, mau enggak Pak? Pak Haji Yurman, mau enggak Pak?